Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana Difta dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan tokoh Indonesia yang saya tauladani yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo kecil lahir dari keluarga kelas menengah bawah di Ambarawa tanggal 4 Maret tahun 1886. Putra tertua dari Mangunkusumo, seorang guru yang kemudian menjadi kepala sekolah ini, memiliki kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Cipto memiliki keluarga yang memegang budaya Belanda. Ayahnya yang merupakan anggota Dewan Kota Semarang. Melalui kecerdasannya, ia mampu bersekolah di Stovia, atau bisa disebut dengan School ter Opleiding van Industries Artsen, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Di Stovia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam, dan rajin. Para guru menjulukinya sebagai murid yang berbakat. Namun, di sana Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Ketidakpuasan terhadap lingkungan sekelilingnya senantiasa dijadikan topik pidato. Baginya, Stovia adalah tempat untuk menemukan dirinya dalam hal kebebasan berpikir, lepas dari tradisi keluarga yang kuat dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif. Beberapa peraturan-peraturan di Stovia menimbulkan ketidakpuasan pada dirinya. Seperti semua mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah. Hal ini membuat geram Cipto, namun ia tidak hanya marah dan bicara besar. Ia beraksi nyata. Di sekolah, ia memakai baju hitam dengan kain berwarna kelam dan ikat kepala dari batik yang dipakai secara sederhana. Pakaian itu adalah pakaian para petani, pakaian rakyat jelata. Ia sendiri mengaku dirinya anak rakyat, anak sinkronis. Bagi Cipto, peraturan berpakaian di Stovia merupakan perwujudan politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Pakaian barat hanya boleh dipakai dalam hierarki administrasi kolonial, yaitu oleh pribumi yang berpangkat bupati. Masyarakat pribumi dari Wedana ke bawah dan yang tidak bekerja pada pemerintahan dilarang memakai pakaian barat. Akibat dari kebiasaan ini, rakyat cenderung untuk tidak menghargai dan menghormati masyarakat pribumi yang memakai pakaian tradisional. Ia menamatkan Stovia pada tanggal 28 Oktober tahun 1905. Ketidakpuasannya terhadap peraturan-peraturan di Stovia serta keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia di bawah jajahan kolonial Belanda saat itu membuat dirinya aktif menuangkan segala pemikiran dan kritisnya dalam harian The Lokomotif dan Batavia Nieuwsblad sejak tahun 1907. Tulisannya di sana mengkritik dan menyerang cara pemerintah Hindia Belanda yang feodalistik sehingga menyengsarakan rakyat. Akibat tulisannya itu, Dr. Cipto diberi ultimatum, diberi peringatan berhenti menulis atau berhenti menjadi dokter. Pemerintah dan mengembalikan beasiswa
yang ia dapat sewaktu belajar di Sofia. Ternyata, saudara-saudara sekalian, beliau memilih kehilangan uang dan jabatannya daripada rasa nasionalismenya terkekang. Ia pun berhenti menjadi dokter pemerintah dan membuka praktek di Salak. Cipto Mangunkusumo banyak mengacap kehidupan organisasi. Ia bergabung dengan organisasi Budi Utomo hingga akhirnya keluar dari organisasi tersebut karena merasa aspirasinya tidak dapat tersampaikan. Dan memang Budi Utomo akhirnya dipegang oleh pemerintah Belanda bulan September tahun 1912. Douwe Dekker, Dr. Cipto, dan Suwardi Suryaningrat atau bisa disebut dengan Ki Hajar Dewantara mengadakan propaganda keliling Pulau Jawa dan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 mengumumkan berdirinya Indische Partij atau IP dengan ketua Douwe Dekker dan wakilnya adalah Dr. Cipto. IP adalah partai politik dalam arti yang sesungguhnya. Bentuk dan karakter bangsa dan negara Indonesia secara langsung dan tidak langsung juga dibentuk oleh Dr. Cipto. Salah satu caranya adalah beliau merupakan mentor utama dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia saat Soekarno pindah ke Bandung. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat tulisan dan aktivitas politiknya dan baru kembali pada tahun 1917, Dr. Cipto menikah dengan seorang pengusaha batik Indonesia, sesama anggota organisasi Insulinda yang bernama Marie Vogel pada tahun 1920. Berbeda dengan kedua rekannya dalam 3 serangkai yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berjalan di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad. Karena sikap radikalnya pada tahun 1927, ia dibuang oleh pemerintah penjajahan ke Banda. Sejak tahun 1907, Cipto Mangunkusumo yang kala itu berusia 21 tahun, aktif menulis di The Kolomotif, surat harian kolonial yang sangat berkembang pada waktu itu. Melalui tulisannya itu, dia menentang kondisi masyarakat yang dianggapnya tidak sehat. Dia kerap mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya merupakan sumber penderitaan rakyat. Beragam kritikan itu mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Saat Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Cipto Mangunkusumo menyambut baik hal itu. Dia terlibat dalam kongres pertama organisasi pribumi itu di kota Yogyakarta. Namun, dia berbeda pendapat dengan Radnyiman Widyodiningrat tentang kelangsungan organisasi ke depan. Cipto ingin Budi Utomo bergerak di bidang politik dan terbuka untuk semua rakyat Indonesia. Hal itu tak sejalan dengan keinginan Radnyiman. Radnyiman ingin Budi Utomo hanya bergerak di bidang kebudayaan. Sebenarnya, Cipto tidak menolak kebudayaan Jawa. Yang ditolaknya adalah kebudayaan keraton yang feodalis. Menurut Cipto, sebelum persoalan kebudayaan dapat dipecahkan,
terlebih dahulu selesaikan masalah politik. Karena tidak menemukan kecocokan, Cipto mundur dari Budi Utomo. Setelah keluar dari Budi Utomo, pria kelahiran Pecangan, Jepara, Jawa Tengah, pada tahun 1886 itu membuka praktik dokter di Solo. Namun, dia tidak meninggalkan dunia politik. Cipto pun ke Bandung lalu mendirikan Indische Partij pada 25 Desember tahun 1912 bersama Ki Hajar Dewantara dan Louis Dekker. Ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Setahun kemudian, bersama sejumlahnya kawannya, Cipto mendirikan Komite Bumi Putra. Hal itu tak terlepas dari rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan peringatan 100 tahun lepas dari Perancis. Komite ini mengkritik dan menentang pemerintah Hindia Belanda yang hendak merayakan kemerdekaan Belanda dari jajahan Prancis. Komite ini menerbitkan pamflet yang menyerang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pamflet pertama diterbitkan pada tanggal 12 Juli tahun 1913. Berisi tuntutan membentuk parlemen Hindia dan dihapuskannya pembatasan hak berorganisasi bagi Bumi Putra. Pamflet kedua terbit 19 Juli 1913 yang berisi tulisan Soehardi Soedjaningrat berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andaikan Saya Seorang Belanda, yang dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. Pamflet kedua ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdul Muis. Kepada Muis yang ragu-ragu, Cipto mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan mengambil semua tanggung jawab itu." Dengan demikian, pamflet ini pun menjangkau pembaca yang lebih luas. Beredarnya pamflet ini mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Tak lama setelah itu, pamflet itu beredar. Pemerintah kolonial mengambil tindakan dengan menyita dan mencabut pamflet itu. Namun, Cipto tidak ambil sikap diam. Dia lalu menyerang pemerintah dengan menerbitkan tulisannya di The Express atau yang berjudul Kekuatan dan Ketakutan. Dalam tulisan itu, Cipto mengatakan, jika aksinya semakin dibungkam, akan semakin keras perlawanannya. Pada 30 Juli tahun 1913, Cipto dan Komite Bumi Putra ditangkap Belanda. Dia bersama Soehardi Soedjaningrat dan Louis Dekker diasingkan ke Belanda. Namun, karena penyakit asmanya kambuh, Cipto kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Cipto tetap melanjutkan perjuangannya, antara lain melalui Volksraad. Dia melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda. Karena kegiatannya di Volksraad, dia kembali mendapat hukuman dari Belanda. Dia dipaksa meninggalkan Solo. Cipto pun pindah ke Bandung sebagai tahanan kota. Dengan berbagai cara, dia kembali melanjutkan pergerakannya. Dia menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan berdebat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Belanda mencium kegiatan ini sehingga pergerakan di rumahnya terbongkar. Dia kembali dihukum Belanda. Pada tahun 1927, dia dibuang ke Banda Neira. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk mendatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dipindahkan ke Makassar, lalu pada tahun 1940 dipindahkan ke Sukabumi. Cipto meninggal dunia di Jakarta pada
8 Maret 1900 pada tanggal 8 Maret tahun 1943. Jasadnya dimakamkan di Watu Cepar, Ambarawa. Dia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Selain menjadi nama jalan di sejumlah daerah, namanya juga menjadi nama salah satu rumah sakit Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia juga mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan 200 perak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.